Tentu saja, Hao-Ren tahu apa yang ada dalam pikirannya. Zhao Yanzi hanya berusaha melarikan diri dari sesi bimbingan belajarnya dan pekerjaan rumahnya. Ayolah, hentikan buang-buang waktu. Melihat Hao-Ren tidak beranjak dari tempatnya, Zhao Yanzi mendesaknya dengan tidak sabar. Kita mau pergi kemana? Hao-Ren bertanya. Bersemangat untuk maju ke level kan dia sudah berencana untuk berkultivasi di loteng setelah sesi bimbingan. Akan membuang waktu jika dia pergi bersamanya. Ke kantor ibu, dan kita akan pulang ke rumah bersamanya. Zhao Yanzi berkata dengan bersemangat. Hao-Ren tidak punya pilihan selain pergi bersamanya. Mereka menaiki taksi dan pergi ke distrik 1825 di kota Lautan Timur. Zhao Yanzi berdandan habis-habisan, tetapi kebiasaan gadis kecilnya membuat Hao-Ren kesal. Dia terlalu malas untuk mengambil mangkuk dan berbagi mie instan, tetapi dia akan berganti pakaian baru hanya untuk acara jalan-jalan kecil. Distrik Seni 1825 terletak di pinggiran kota selatan dari kota Lautan Timur. Daerah itu tadinya daerah pabrik, tetapi pabrik-pabrik itu telah pindah atau ditutup karena program penyesuaian industri kota dan peraturan-peraturan lingkungan. Sehingga, banyak gudang dan bangunan pabrik yang ditinggalkan. Kota Lautan Timur mengikuti metode Beijing untuk membuat gedung-gedung menjadi sebuah distrik seni. Semenjak saat itu, daerah itu memiliki karakteristik uniknya sendiri. Hao-Ren dan Zhao Yanzi tiba di distrik seni dan melihat cerobong-cerobong asap besar dan pagar anyaman kawat di mana-mana. Namun, ketika mereka masuk ke dalam, galeri-galeri seni dan toko-toko dengan display yang penuh selera menyambut mereka. Akrab dengan area ini, Zhao Yanzi menunjukkan jalan ke studio Zhao Hongyu pada Hao-Ren. Anak-anak tangga besi dan baja di tangga menggedor keras di bawah kaki mereka sementara mereka berjalan naik ke lantai kedua dari rumah merah. Studio arsitektur Zhao Hongyu terletak di sana. Bu, Zhao Yanzi mendorong pintu itu dan memasuki studio. Dia segera menemukan Zhao Hongyu yang sedang memberikan instruksi pada karyawannya. "Si, mengapa kau ada di sini?" Zhao Hongyu terkejut melihatnya. "Paman? Hao-Ren dan aku datang bersama." Zhao Yanzi menunjuk pada Hao-Ren yang berada di belakangnya. "Bibi," Hao-Ren menyapa dengan sopan. Ini pertama kalinya dia berkunjung ke studio Zhao Hongyu. Desain interior yang indah dan dekorasi-dekorasi yang kecil menunjukkan selera seni dari studio itu. Si kecil bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Para anggota staf senang melihat Zhao Yanzi. Zhao Yanzi berpakaian dengan indah hari ini, dan mata besarnya yang manis mempesona karyawan-karyawan muda. "Bu, kapan engkau akan pulang kerja?" Zhao Yanzi bertanya. "Kemungkinan beberapa jam lagi," Zhao Hongyu berkata. "Hao-Ren dan aku akan menunggumu. Aku akan mengajaknya berkeliling." Kemudian, dia menarik Hao-Ren keluar dari studio. Dia ingin bermain di distrik seni, tetapi dia membuat Hao-Ren pergi bersamanya. Zhao Hongyu melihat mereka pergi dan menggelengkan kepalanya. Kemudian dia kembali ke arsitek-arsitek muda itu dan melanjutkan penjelasan kunci utama dari desain itu. Berjalan keluar dari rumah merah, Zhao Yanzi mengajak Hao-Ren turun dan berkata, "Ada banyak studio arsitektur di sini, tetapi studio ibu yang terbaik." Menengok ke belakang ke arah rumah merah,
Hao-Ren menebak rumah itu pasti gedung kantor dari pabrik sebelumnya karena tempat itu memiliki pandangan dan ventilasi yang terbaik. Fakta bahwa Zhao Hongyu dapat menyewa rumah ini menunjukkan nilai dan kemampuannya. Ada banyak hal yang menarik di sekitar sini, dan banyak seniman dengan reputasi yang cukup baik datang ke sini untuk memamerkan pekerjaan mereka. Zhao Yanzi menerangkan sambil menarik Hao-Ren ke arah gedung pabrik besar lainnya. Sama sekali tidak mengetahui apapun tentang seni, Hao-Ren hanya bisa tahu jika sebuah benda seni bagus untuk dilihat. Dia tidak mampu menerangkan alasan di belakang penilaiannya. Namun, Zhao Yanzi berbeda. Di bawah pelatihan Zhao Hongyu, dia terbiasa dengan seni. Melihat kebingungan Hao-Ren, dia mengambil kesempatan itu untuk menunjukkan pengetahuan seninya. Apa yang kau bicarakan? Lukisan ini tidak ada hubungannya dengan Vincent Willem van Gogh. Ini sebuah imitasi lukisan Monet, Piknik. Apa kau tahu Monet? Tidak? Bodoh? Kau bahkan tidak kenal dia. Monet adalah pendiri impresionisme, tetapi lukisan ini ada di bawah kategori realisme. Dan ini gaya Van Gogh, idiot. Apa kau pikir dia hanya melukis bunga matahari? Lihat penggunaan warna terang yang menjadi simbol dari gaya Van Gogh. Ini seni pertunjukan satu. Aku tidak suka. Ayo, mari pergi ke sisi lain. Kau, cabul. Kamu hanya suka menatap lukisan minyak seperti ini. Mereka seni. Hao-Ren akhirnya menemukan kesempatan untuk membalas tajam. Diseret oleh Zhao Yanzi di distrik seni, Hao-Ren mendengarkan penjelasan dan tegurannya. Namun, dia mengagumi ingatannya yang kuat tentang seni. Zhao Yanzi bisa menceritakan sejarah apapun yang ditunjuknya. Tentu saja, Hao-Ren tidak tahu apakah dia mengarang hal-hal untuk menutupi hal-hal yang tidak dia ketahui. Singkatnya, dengan pengetahuannya yang sedikit tentang seni, Hao-Ren tidak akan tahu bedanya jika Zhao Yanzi mengarang-ngarang. Selain pameran, mereka juga menjual barang-barang. Zhao Yanzi memilih satu tumpuk pernak-pernik yang mahal dan tidak berguna dan memaksa Hao-Ren untuk membayarnya. Berjalan berkeliling memegang tangan kecilnya, Hao-Ren merasa lelah sekaligus merasa sedikit senang. Gedung-gedung pabrik yang tidak terpelihara, cahaya yang redup, seni yang hidup dan seniman-seniman hebat yang berbakat mempesona otaknya dengan perbedaan mereka yang drastis dan penuh kekuatan. Pohon-pohon palem besar berjajar di kedua sisi jalan yang lebar, dan bayangan pohon-pohon yang bergoyang dan angin yang berhembus bahkan terlihat lebih menyenangkan bagi Hao-Ren dibandingkan dengan yang berada di kampus universitas. Apa kau tahu kami mengadakan pameran seni murni hari Rabu ini di sekolah kami? Tanya Hao-Ren. Ya, itu Qin Xiaoyang. Tetapi kau mungkin tidak mengetahui identitas sejatinya. Zhao Yanzi menaikkan kepalanya dan berkata, "Identitas apa?" Hao-Ren bertanya padanya. "Inspektur," jawab Zhao Yanzi. "Aku tahu," dan wajahnya bahkan ditampar oleh Lu Linlin dan Lu Lili, pikir Hao-Ren. Berbeda dengan kakak Su yang ditempatkan di sini, dia adalah inspektur patroli. Pada umumnya, para inspektur merepotkan, tetapi dengan pengaruh kami yang besar, Lautan Timur tidak takut kepadanya. Zhao Yanzi melanjutkan. Hao-Ren mengangguk. Pengalamannya mengatakan bahwa klan naga Lautan Timur seperti sebuah kerajaan di sini dan memiliki kekuatan yang sangat besar. Itulah mengapa mereka berhati-hati tetapi tidak takut pada inspektur patroli itu.
Apakah kau akan datang Rabu ini? Hao Ren bertanya padanya lagi. Apa kau ingin aku pergi? Zhao Yanzi balik bertanya. Tidak, kata Hao Ren. Maka aku akan pergi. Zhao Yanzi bertentangan. Hao Ren tersenyum, tahu Zhao Yanzi akan mengatakan itu. Omong-omong, sampai di mana levelmu dengan yang disebut gulungan pedang cahaya pemecah bayangan? Tanya Zhao Yanzi. Hei, aku belum memeriksa pekerjaan rumahmu, dan sekarang kau memeriksa kemajuan kultivasiku, pikir Hao Ren. Sebuah mobil hitam berhenti di depan mereka. Zhao Kuo mengeluarkan kepalanya dari jendela. Haha. Paman ketiga kembali. Oh, paman ketiga. Bukankah Anda sedang melakukan kultivasi pengasingan? Zhao Yanzi berteriak terkejut melihat paman ketiganya. Pengasingan, pengasingan. Pantatku hampir retak. Zhao Kuo membuka pintu mobil dan keluar. Tatapan berubah menjadi aneh saat melihat mereka berpegangan tangan. Zhao Yanzi tersipu. Untungnya, lampunya redup, dan Hao Ren tidak menyadarinya. Cepat-cepat, dia menarik tangannya dan tergagap. Paman ketiga, bagaimana Anda tahu aku ada di mana? Siapa paman ketiga? Aku bisa menemukan siapapun jika aku mau. Zhao Kuo tersenyum bangga, meskipun senyumannya tidak terlihat bagus di wajahnya yang berkulit gelap. Paman tepat waktu. Aku kehabisan uang jajan. Zhao Yanzi menjulurkan tangannya pada Zhao Kuo. Wah. Zhao Kuo menghela napas seolah-olah dia sedang dirampok. Dengan patuh dia mengeluarkan dompetnya dan mengeluarkan beberapa uang lembar 100 yuan, dan meletakkannya ke telapak tangan Zhao Yanzi. Siapa yang akan percaya master nomor 1 di dunia fana akan terlihat begitu lemah di depan Zhao Yanzi. Menyingkirkan uang itu, Zhao Yanzi tersenyum riang. Paman ketiga, Anda keluar dari pengasingan lebih awal. Tidakkah Anda khawatir Anda tidak akan bisa melewati penderitaan surgawi bulan depan? Apa kau pikir seseorang bisa melewati penderitaan surgawi dengan berada dalam pengasingan? Zhao Kuo melihat pada Hao Ren dan Zhao Yanzi ketika dia berkata, kelihatannya lautan barat akhir-akhir ini tidak tenang. Kalian sebaiknya tidak keluar sendirian. Siapa yang berani menyentuhku dengan paman ketiga di dekatku? Zhao Yanzi menusuk dada Zhao Kuo dengan jarinya. Benar? Aku akan menguliti siapapun yang berani mengganggumu. Zhao Kuo berkata dengan galak sebelum berpaling pada Hao Ren. Hao Ren menarik napas dalam-dalam, merasa dia seperti orang luar di sini. Nak, benarkah kau memilih gulungan pedang cahaya pemecah bayangan? Tentu saja, Zhao Kuo tidak ingin membuat hal itu mudah bagi dirinya, ya. Hao Ren tidak menyukai Zhao Kuo, tetapi dia memaksa dirinya menjawabnya. Paman ketiga ini bukan orang yang masuk akal dan tidak baik pada orang yang tidak dia sukai. Teknik yang tak berguna. Aku pernah mencobanya dan tidak mengalami kemajuan selama 3 bulan. Kau seharusnya tidak memilih gulungan ini. Zhao Kuo segera memarahinya. Mungkin aku bisa berhasil, kata Hao Ren. Jika kau bisa berhasil, aku akan merangkak mundur di depanmu. Zhao Kuo membalas dengan galak. Khawatir dengan arah pembicaraan itu, Zhao Yanzi segera berkata, Paman ketiga, mengapa? Kamu begitu kesal dengannya. Dia mendorong Zhao Kuo pergi dan berkata, Paman pulanglah sekarang,
dan aku akan mengunjungi kamu di lain hari. Apakah kamu tidak ingin aku mengantarmu pulang? Zhao Kuo mengubah ekspresinya menjadi senyuman sebelum bertanya. Tidak, tidak. Berhenti menggangguku. Zhao Yanzi melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Master nomor 1 di dunia fana itu terluka hatinya. Dia telah keluar dari pengolahan dalam pengasingan lebih awal untuk mengunjungi keponakan kecilnya yang manis, dan dia tidak mengira bahwa dia akan diusir olehnya. Melihat Zhao Kuo melaju pergi, Zhao Yanzi menghela nafas lega. Setelah memikirkan beberapa saat, dia mengatakan, "Aku memegang tanganmu karena khawatir kau akan hilang di tempat yang tidak dikenal." Tidak ada artinya. Oke, aku mengerti. Hao Ren mendesah berat. Kelihatannya sulit memenangkan hati gadis ini. Dia membuat lapisan pertahanan di sekeliling dirinya yang lebih rumit daripada susunan. Formasi yang paling maju. Apa kau bersenang-senang di Beijing? Hao Ren bertanya pada Zhao Yanzi. Oke. Tidak ada yang spesial. Zhao Yanzi menendang kerikil di kakinya. Kemudian, kesunyian jatuh. Lampu jalanan menyinari mereka dan meninggalkan dua bayangan di jalan, yang satu lebih panjang daripada yang lain. Tiba-tiba terpikirkan oleh Hao Ren bahwa saat dia ada di kelas 8, Zhao Yanzi baru di kelas 3. Terasa jarak yang luar biasa. Mereka berjalan sepanjang jalan pabrik yang sunyi dan kembali studio Zhao Hongyu. Kemudian menemukan Zhao Hongyu sudah menunggu mereka dengan kunci mobil. Hao Ren tiba-tiba ingat Zhao Hongyu mengendarai Ferrari dan tidak memiliki kursi belakang. Bibi, kamu bisa bawa Zi pulang. Ini waktunya aku kembali ke sekolah, kata Hao Ren. Oke. Terima kasih telah menemani Zi. Zhao Hongyu tersenyum. Tidak masalah. Hao Ren melambaikan tangannya dengan riang sebelum berjalan keluar studio bersama mereka. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada mereka, Hao Ren menaiki bus kembali ke sekolah. Duduk di belakang bus yang tenang, Hao Ren mulai melakukan kultivasi gulungan pedang cahaya pemecah bayangan dalam diam. Dia harus menghabiskan waktu luangnya untuk berkultivasi karena terobosan bisa terjadi. Kapan saja, biasanya tanpa peringatan. 5 elemen yang tidak seimbang beredar di tubuhnya. Hao Ren melepaskan esensi batin dengan tingkat ketiga dari gulungan konsentrasi jiwa ketika tiba-tiba seberkas pedang energi putih melesat keluar dari jarinya. Pedang energi itu lemah dan menabrak bagian belakang tempat duduk di depan Hao Ren dan menghilang. Namun, ini masih merupakan kejutan yang menyenangkan bagi Hao Ren. Dia hampir lupa bahwa meskipun gulungan konsentrasi jiwa adalah teknik yang paling dasar, semua teknik kultivasi lanjutan dibuat berdasarkan teknik dasar ini. Ini sama halnya dengan matematika, bahkan perhitungan matematika yang paling maju pun berdasarkan pada penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dasar. Setelah tidak mengalami kemajuan berhari-hari, akhirnya dia merasakannya. Hao Ren mencoba untuk memadatkan 5 elemen ke telapak tangannya dengan gulungan konsentrasi jiwa sebelum mengalirkan esensi alami menggunakan gulungan pedang cahaya pemecah bayangan. Awan energi abu-abu yang samar-samar tampak seperti pedang muncul di telapak tangannya. Tembak! Hao Ren berteriak dalam pikirannya sambil mendorong telapak tangannya ke arah luar jendela. Pedang energi itu terbang beberapa meter sebelum angin malam meniupnya. Hao Ren memadatkan dan melepaskan lagi.
Pedang energi samar-samar terlihat seperti pedang dan tidak ada kekuatan di dalamnya. Dari kaca spion, pengemudi bus melihat Hauren yang mengayunkan telapak tangannya ke arah jendela berulang-ulang, dan dia berpikir sambil menghela nafas, sangat disayangkan bahwa seorang pria muda yang baik seperti itu cacat mental. Bus berhenti di universitas, dan Hauren melompat turun, kembali ke asramanya untuk beristirahat. Melakukan kultivasi di bus membuat tubuhnya letih, tetapi semangatnya tinggi. Dia merasa seperti dia baru saja memecahkan masalah matematika yang telah membuatnya bingung untuk waktu yang lama. Rasa pencapaian dan relaksasi membuatnya pusing. Suhan berharap Hauren bisa berkembang dengan mantap, dan itulah mengapa dia hanya mengajarkannya bagaimana menyerap 5 elemen tetapi tidak mengajarkan cara menggunakan metode itu. Namun, Hauren memikirkan semuanya dan belajar bagaimana melakukannya sendiri. Dia selangkah lebih maju dari gurunya. Itu yang dilakukan oleh siswa peringkat atas, selalu selangkah lebih maju dari kurikulum gurunya. Sekarang, dia bisa melepaskan pedang energi yang samar-samar itu semaunya, meskipun itu akan mengkonsumsi esensi alam yang dia simpan di tubuhnya. Hauren berlatih sambil berjalan, dan dia hanya berhenti berlatih setelah dia mahir dalam hal itu. Lagi pula, dia tidak ingin mengkonsumsi semua elemen 5 esensi berharga yang tersimpan di tubuhnya. Dia memutuskan bahwa dia akan bertanya kepada Suhan besok tentang bagaimana mempercepat kultivasinya dengan gulungan pedang cahaya pemecah bayangan dan mencapai level Kan lebih awal. Di malam hari, Qin Xiaoyang, yang mengenakan kemeja hitam mewah, berdiri di atas sebuah gedung dan menyaksikan Hauren yang dengan gembira bermain dengan sekelebat pedang energi di telapak tangannya sambil berjalan ke area asrama. Setelah mendengus ringan, pria ini menghilang. Pada hari kedua, Hauren menggantikan esensi alam di tubuhnya dengan gulungan konsentrasi jiwa di kelas, merasa sepertinya 108 titik-titik akupunturnya penuh dengan esensi lagi. Bel berbunyi, dan Hauren membawa setumpuk buku untuk kembali ke perpustakaan. Dia begitu sibuk akhir-akhir ini hingga buku-buku itu habis masa pinjamnya sebelum dia bisa menyelesaikannya. Dia baru saja hendak memasuki perpustakaan saat seseorang memanggilnya. Dia berbalik dan melihat Xie Yujia yang berwajah merah muda, yang juga memiliki setumpuk buku di tangannya, bergegas ke arahnya. "Apa kau mengembalikan buku juga?" tanya Hauren dengan senyuman kaku. "Mengapa kamu melihatku seperti itu? Aku tidak akan memakanmu." Xie Yujia tersenyum ringan dan menabraknya dengan sikunya sebelum berjalan bersamanya ke perpustakaan. Hari ini, dia mengenakan gaun bergaris longgar. Sama seperti pakaiannya yang biasa, pakaian itu sederhana tapi menyegarkan. "Kenapa kamu menghindariku 2 hari ini? Apa kau melakukan sesuatu yang salah?" Xie Yujia bertanya sambil berjalan. "Tidak. Karena hal itu." Hauren terbata-bata, mengetahui bahwa Xie Yujia akan mengerti apa yang dia maksud. "Pada awalnya, aku memang terkejut. Tapi sekarang setelah berpikir, itu kenyataannya," kata Xie Yujia. Aula di lantai pertama perpustakaan dibagi menjadi beberapa bagian oleh papan-papan putih. Tempat itu sedang dipersiapkan untuk pameran seni besok. Hauren berdiri di samping Xie Yujia di atas eskalator yang bergerak perlahan. Dia bertanya, "Apa yang kau maksud dengan kenyataannya? Lalu, apa yang kamu maksud dengan karena hal itu?"
Xie Yujia membalikkan pertanyaannya. Diam-diam mengaku kalah, Hao Ren berkata dengan pasrah, "Maksudku, aku kakak laki-laki kecilmu." Dan itu kenyataannya juga mengacu pada fakta bahwa kamu adalah kakak laki-laki kecilku, Xie Yujia berkata ringan. Mengetahui bahwa ketua kelas terlalu pintar untuknya, Hao Ren mengubah topik pembicaraan dengan bertanya, "Apakah ayahmu sudah kembali?" "Ya, sedikit lebih lama dari yang direncanakannya. Aku mengantarkannya tadi malam di bandara," jawab Xie Yujia. Hao Ren berpikir sejenak dan berkata, "Seharusnya aku juga mengantarnya pergi." Kenangan masa kecilnya tidak jelas, tetapi dia masih ingat bahwa ayah Xie Yujia bersikap baik kepadanya. "Tidak apa-apa," Xie Yujia menjawab saat dia menggelengkan kepalanya sambil memegang buku-buku di pelukannya. Suasananya tiba-tiba menjadi canggung berdiri bersama di eskalator yang bergerak. Mereka tampak seperti salah satu pasangan mahasiswa yang biasa terlihat di kampus. "Oh, gadis kecil itu, Zhao Yanzi, menarikmu ke samping dan berbicara denganmu terakhir kali. Apa yang dia katakan?" Hao Ren bertanya tiba-tiba. "Tidak ada yang serius. Dia hanya bertanya padaku apakah aku menyukaimu," Xie Yujia sedikit menekuk alisnya dan berkata dengan santai. Hati Hao Ren tersentak, tidak berani bertanya apa jawabannya. "Sebenarnya, aku heran ketika aku mengetahui bahwa kamu adalah kakak laki-laki kecilku. Aku merasa bodoh memikirkan kembali kata-kata yang aku katakan kepadamu," Xie Yujia berkata sambil menggigit bibirnya dengan gigi putihnya. Kemudian, dia mengerutkan bibirnya dan berbalik ke Hao Ren dengan tiba-tiba, mengulurkan tangan putih lembutnya kepadanya sambil memegang buku-buku itu di perutnya dengan yang lain. "Sangat senang berjumpa denganmu," kata Xie Yujia. "Hah?" Hao Ren membeku. Ini adalah adegan yang ada dalam pikiranku tentang pertemuan dengan kakak laki-laki kecilku. Xie Yujia mengulurkan tangannya dan berkata, "Senang bertemu denganmu lagi, kakak laki-laki kecil. Mulai sekarang, semuanya akan dimulai lagi dari awal." Mulai dari awal. Perkataan itu memukul hati Hao Ren saat semua ingatan yang dia miliki muncul kembali di kepalanya. Hao Ren mengulurkan tangan dan bersalaman dengan Xie Yujia. "Kau seharusnya mengatakan, 'Senang bertemu denganmu, wortel kecil,'" Xie Yujia berkata sambil tersenyum. Sementara eskalator bergerak naik perlahan, para siswa di lantai pertama dan kedua semua melihat gadis cantik yang memegang tangan pria yang bertampang polos. Ada yang bingung, sebagian lagi cemburu, tetapi tidak ada yang tahu latar belakang yang mencakup rentang waktu lebih dari 10 tahun. Eskalator mencapai puncak, dan Xie Yujia melepaskan tangan Hao Ren dan menghembuskan nafas dalam-dalam seolah dia akhirnya bebas dari tekanan dan beban yang telah terkumpul selama 10 tahun terakhir. "Meskipun awalnya sedikit berbeda dari apa yang aku bayangkan, sekarang semuanya ada di tempatnya yang benar. Kita saling bertemu lagi, dan kita bisa mulai lagi." Xie Yujia menatap Hao Ren dan tersenyum samar ketika seikal rambut hitam di sekitar telinganya berkibar sedikit. "Kau adalah kakak laki-laki kecil di tahun kedua, dan aku wortel kecil di tahun kedua." Seperti jam yang telah disesuaikan kembali ke waktu yang tepat, pikiran dan perasaan Hao Ren yang berantakan mulai jernih dengan goyangan tangan sederhana ini. "Aku punya 2 pertanyaan," Hao Ren menggertakkan giginya dan bertanya. "Kamu menunggu kakak laki-laki kecilmu karena kamu ingin memberi dia dan dirimu kesempatan,"
bukan? Ya. Xie Yujia mengangguk. Dia telah mengharapkan reuni yang seperti ini. Meskipun mungkin tidak ada hasilnya, dia punya sesuatu untuk diharapkan. Bagaimana jika dia tidak muncul? Hao Ren terus bertanya. Kalau begitu, aku mungkin akan memberi kesempatan untuk seorang pria bernama Hao Ren, tapi itu akan terjadi di tahun ketiga, kata Xie Yujia ringan sebelum berjalan ke bagian peminjaman dengan buku-buku di pelukannya.